Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Dan sehat dalam Audio perlindungan Jungle. Tuhan. Kita kembali lagi bersama dengan saya Ekron Rumaijuk dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen Audio Jungle. kelas 12. Anak-anakku sekalian, bahwa minggu yang lalu kita sudah membahas atau mengawali pembelajaran kita tentang hak asasi manusia. Dan terakhir, saya menugaskan kamu juga ada tugas ini membentuk sebuah kelompok, yaitu yang pertama kelompok pertama membahas Mazmur pasal 133 dan kelompok kedua membahas kitab 1 Raja-Raja pasal 21. Nah, saya harap semuanya mengerjakan tugas-tugasnya untuk penilaian. Anak-anakku sekalian, kita akan masuk kepada cakupan hak asasi manusia. Nah, apa cakupan hak HAM itu? Kita lihat paling tidak ada 3 cakupan. Yang pertama, HAM itu mencakup hak sebagai warga negara. Nah, hak sebagai warga negara ini mencakup apa? Mencakup hak untuk hidup, merasa aman, memiliki privasi, berkeluarga, hak milik pribadi, menyatakan pendapat dengan bebas, memeluk dan melaksanakan agama, dan berkumpul dengan damai. Itu hak sebagai warga negara. Artinya bahwa hak-hak ini dilindungi oleh negara. Nah, walaupun memang kenyataan di lapangan kadang masih ada benturan-benturan ya. Yang kedua adalah hak-hak politik. Hak politik itu mencakup hak untuk berserikat, ya kan? Berserikat, membentuk partai politik, ikut serta memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, menduduki jabatan pemerintah, dan sebagainya. Nah, itu ya hak politik kita. Jadi kita berhak untuk memilih siapa yang kita pilih, dan kita juga berhak untuk mencalonkan diri kalau kamu punya uang. Dan yang ketiga adalah hak-hak ekonomi dan sosial. Hak ekonomi dan sosial. Nah, ini mencakup apa? Mencakup hak untuk bebas dari kemiskinan, hak untuk diterima dalam masyarakat. Nah, itu hak-hak ekonomi dan sosial ya. Oke. Nah, ada sejarah singkat hak asasi manusia. Menurut Diane Reuvits dan Abigail Turnstorm dalam buku Demokrasi Klasik Modern pada tahun 1941, Franklin Delano Roosevelt, itu adalah Presiden Amerika Serikat, nanti cari ke berapa dia, menyampaikan pidatonya yang terkenal mengenai 4 kebebasan yang diharapkan dapat diberlakukan di seluruh dunia, yaitu sebagai berikut. Kebebasan berbicara dan berpendapat dimanapun juga di dunia. Kebebasan kepada setiap orang untuk beribadah kepada Tuhan dengan caranya sendiri dimanapun juga di dunia. Yang ketiga, kebebasan dari kekurangan, artinya setiap negara berhak untuk hidup damai dan memberikan kedamaian bagi masyarakatnya serta kesehatan yang baik. Yang keempat adalah kebebasan dari rasa takut, artinya setiap negara dan masyarakatnya memiliki hak untuk bebas dari serangan dan intimidasi invasi negara lain maupun negara tetangga. Kita tahu bahwa ada negara tetangga kita, misalnya Malaysia. Nah, kita sering ada sedikit konflik ya.
tapi kita harus bebas dari situ. Karena apa? Dilindungi oleh negara. Nah, kita saksikan dulu video berikut ini yang berkaitan dengan sejarah dunia. Sejarah terjadinya HAM, ya, sejarah HAM yang pertama-tama terjadi di benua Amerika dan Eropa, ya, gitu ya. Kalau kita lihat tadi yang pertama di sini, ini diawali daripada pidato dari Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt, sehingga pidato ini menyebar sampai ke seluruh dunia. Ini kan berbicara tentang kebebasan. Nah, akhirnya negara-negara lain pun dan termasuk Indonesia pun perlu ditegakkan di Indonesia. Nah, kita masuk dalam kelompok diskusi kembali, ya. Saya SMA membagi dua kelompok dan SMK juga membagi dua kelompok. Nah, yang akan didiskusikan atau dibahas di sini adalah, perhatikan baik-baik, bahas materi tentang pengertian HAM dan sejarah HAM, kemudian bandingkan dengan Dasatita, Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Dasatita artinya 10 perintah Tuhan itu, ya, yang diterima oleh Musa di Bukit Sinai. Nah, terus
Pengertian HAM adalah hak mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak dari dalam kandungan yang tidak boleh diganggu-gugat oleh orang lain. Bahkan negara pun tidak boleh mengganggu-gugat itu, karena itu adalah hak yang mendasar yang diberikan oleh Tuhan. Karena HAM itu adalah anugerah Allah, pemberian Allah. Nah, sekarang tugas kamu adalah bahas materi tentang pengertian HAM dan sejarah HAM. Ya, tadi sudah ada video tentang sejarah HAM, kemudian bandingkan dengan Dasatita, 10 perintah Tuhan, yaitu dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Terutama mengenai jangan mencuri, jangan berzina, jangan menggini harta samamu, serta jangan membunuh. Setelah itu laporkan hasil di suatu kelompok. Ya, nanti dibuat secara tertulis boleh, ya, secara video juga boleh. Tapi mungkin kalian akan lebih suka dengan tertulis. Oke, hasilnya dapat dilaporkan paling tidak minimal 1 lembar ya. Hasilnya harus bagus, konsep kalimat-kalimat dari bagus. Baik, itu dulu pelajaran kita hari ini. Semoga tugas-tugas yang saya berikan itu dapat kalian kerjakan ya. Khususnya ini ada tugas kelompok, karena di HAM ini, pelajaran agama kita belajar HAM, kita akan fokus mempelajarinya dikaitkan dengan pandangan Alkitab. Oke, Tuhan memberkati semuanya. Salam.